Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang distribusi frekuensi. Fungsinya untuk mengolah data-data seperti rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Dengan SPSS itu data-data itu akan diolah dengan cepat. Oke, kita mulai aja. Kita buka SPSS-nya, ini kita close, lalu kita panggil datanya, file, open data. Misalnya kita sudah punya data ya. Kita pilih di drive mana data itu tersimpan, lalu data 1 misalnya. Oke, ini misalnya ada nilai Fox Pro, lalu nilai statistik, ada nilai kalkulus. Kita akan mencoba olah rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Oke, kita klik. Caranya mudah, analyze, descriptive, frequencies. Nah, ini kita memilih ya, data apa saja yang akan diolah. Di sini kita masukkan ke kotak variabel. Di sini ada penjelasan S, itu maksudnya bisa jamak. Ya. Kita coba satu dulu yang Fox Pro, kita klik, lalu masukkan ke variabel. Display frequency table tetap tercentang, ini untuk menganalisa frekuensi persentase. Ya. Lalu untuk data-data yang akan kita olah, kita klik statistik. Nah, ini ada 4 bagian, yaitu percentile value, ini untuk menghitung persentil. Lalu central tendency, ini pemusatan. Lalu ini dispersion, itu penyimpangan. Dan ini untuk mengetahui normal atau tidak. Dalam prakteknya nanti Anda bisa memilih sesuai kebutuhan. Tapi di sini kita pilih hampir semua saja, karena untuk belajar. Kita pilih kuartil, lalu mean, median, modus. Ini sum itu jumlah, nggak usah. Lalu dispersinya, standar deviasi, varian, range, minimum, maksimum. Dan ini kita bisa pilih salah satu, misalnya skewness, untuk mengetahui normal atau tidak. Itu saja, lalu kita klik continue. Lalu kalau perlu grafik, kita bisa klik charts. Ya. Kita pilih bar atau pie atau histogram. Kita pilih bar saja. Oke, lalu continue. Udah, itu saja yang diaktifkan, lalu oke. Nah, di sini hasil langsung tampil ya. Ada 3 tabel, yaitu statistik, lalu nilai persentase, dan grafik. Oke, kita coba olah. Kita copy, masukkan ke Word. Ya. Distribusi frekuensi. Oke, analisa output. Kita harus menganalisa tabel ini ya, karena tidak semua orang bisa membaca tabel seperti ini. Oke, yang pertama N valid 4. Itu maksudnya N adalah jumlah data yang valid untuk diolah. Sebanyak 4 data. Lalu di bawahnya itu ada missing. Ini fungsinya kalau ada sel yang tidak terisi datanya, itu SPSS akan memberitahu berapa yang belum terisi ya, karena ini 0 berarti sudah terisi semua. Lalu yang kedua min 69. Min adalah rata-rata nilai Fox Pro 69. Lalu yang kedua median adalah nilai tengah Fox Pro setelah diurutkan sebesar 68. Oke, lalu mode atau modus, yaitu nilai Fox Pro yang memiliki
frekuensi terbanyak, yaitu 68. Oke, lalu next, standard deviation 4,243. Standard deviation atau standar deviasi. Yaitu penyimpangan yang terjadi pada nilai Foxproof sebesar 4,243. Oke, setelah itu variance 18. Variance atau variansi, yaitu hasil kuadrat dari standar deviasi sebesar 18. Jadi ini nilai standar deviasi sebesar 4,23 itu kalau dikuadratkan hasilnya 18. Itu adalah hasil variance. Oke, lalu next, variance skewness. Nah, ini skewness dan standard error of skewness itu untuk mengetahui data kita normal atau tidak. Caranya kita harus menghitung rasio skewness. Itu rumusnya nilai skewness dibagi dengan standard error of skewness. Jika hasil rasio antara min 2 sampai dengan 2, maka data dianggap normal. Oke, sekarang kita coba hitung rasionya. Rasio skewness di sini 1,309 bagi 1,014. 9 dibagi 1,014, hasilnya 1,29 ya. Jadi data Foxproof normal. Oke, lanjut ya. Ini range minimum maksimum itu jadi satu perhitungannya. Range itu adalah hasil selisih nilai tertinggi sama nilai terendah ya. Oke, minimum yaitu nilai terkecil dari nilai Foxproof sebesar 65, lalu maksimum yaitu nilai terbesar dari nilai Foxproof sebesar 75. Jadi didapat range 75 kurangi 65 yaitu 10. Oke, lalu persentil ini ada 3, persentil 25, persentil 50, persentil 75. Oke, kita coba persentil 25, artinya 25% mahasiswa mendapat nilai Foxproof di bawah. Nah, itu nilainya di atas, yaitu 65,75. 65,75. Demikian juga yang lainnya, tinggal di copy. Ada persentil 25, ada persentil 75. Tinggal kita copy, tinggal diganti-ganti. Ini 50%, hasilnya yang 50% 68. Oke, lalu yang 75 ya kita ganti 75, nilainya 73,25. Oke, itu
tabel pertama, lalu tabel kedua. Di sini kita mendapatkan persentase. Ya, kita olah. Oke, analisanya. Yang pertama, mahasiswa yang mendapat nilai Foxpro 65, ada 1 orang dengan persentase 25%. Demikian juga yang lain. Ini kata-katanya kita copy aja. Lalu 68, ada 2 orang dengan persentase 50. Oke, lalu yang selanjutnya 75, ada 1 orang persentase 50. Oke, itu. Lalu hasil yang ketiga yaitu chart ya, atau grafik ya. Ini. Oke, kita copy, kita kecilkan biar bisa terlihat. Kecil aja. Untuk menganalisa grafik itu bisa pakai nilai tertinggi terendah atau bisa dibacakan satu persatu. Ya, misalnya nilai tertinggi Foxpro ada pada nilai 68, lalu nilai terendahnya berapa, atau bisa dibahas satu-satu. Mahasiswa yang mendapat nilai 65 ada 1 orang. Ya, lalu yang mendapat 68 ada 2 orang. Lalu yang mendapat 75 ada 1 orang. Itu seperti itu caranya. Demikian tutorial SPSS kali ini yang membahas tentang distribusi frekuensi. Selamat ketemu di tutorial yang lain.